Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani Elizabeth Purba, NIM 210101128 dari grup D. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai teori belajar kecerdasan majemuk untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Dr. Bapak Baginda Sitompul MPDK. Banyak orang beranggapan bahwa cerdas itu memiliki arti pintar dan dinilai melalui dari nilai sekolah yang bagus atau hasil tes IQ yang tinggi. Hal ini membuat persepsi kecerdasan menjadi sempit. Padahal nilai bagus dan arti yang tinggi tidak menjadi tolak ukur bagi kesuksesan anak di masa depan. Karena itu hanyalah potensi kecerdasan. Kecerdasan tidak hanya dilihat dari seberapa anak bisa mengerjakan soal-soal di sekolah atau seberapa paham anak dengan pelajaran matematika. Karena itu hanya salah satu dari potensi. Nah, kita akan mengulas jenis-jenis kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. Nah, yang pertama, linguistik, di mana linguistik adalah kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata-kata, dan keragaman fungsi bahasa. Dan yang kedua, logika. Logika matematika, di mana kepekaan dan kemampuan untuk mengamati pola-pola logis dan numerik bilangan serta kemampuan untuk berpikir rasional atau logis. Yang ketiga, musikal. Kemampuan untuk menghasilkan dan mengekspresikan ritme, nada maupun warna nada dan bentuk-bentuk ekspresi musik. Yang keempat, yaitu spesial, di mana kemampuan mempersepsi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. Kemudian kinetik, di mana kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek secara terampil. Dan yang keenam, interpersonal, di mana kemampuan untuk mengamati dan merespon suasana hati, temperamen, dan motivasi orang lain. Kemudian intrapersonal, kemampuan untuk memahami perasaan, kekuatan, kelemahan, serta intelijensi sendiri. Dan yang kedelapan, kemampuan menggolongkan benda, tumbuhan. Nah, kecerdasan verbal linguistik yaitu kecerdasan kemampuan berpikir dan bentuk kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan mengapresiasikan makna. Mengungkapkan kalimat dengan menggunakan kata yang tepat. Nah, demikian ada 4 komponen dalam kecerdasan ini, yaitu fonologis atau kepekaan bunyi, sintaksis atau struktur dan susunan kalimat, atau pemahaman tentang makna, pragmatika atau kemampuan bahasa untuk mencapai sasaran praktis. Karakteristik dari kecerdasan verbal linguistik yaitu di mana senang mendengarkan cerita, senang bercerita, bermain peran, permainan kata-kata seperti tebak kata atau teka-teki, peka terhadap suara dan arti kata-kata, mampu dan gemar baca tulis, perbendaharaan kata, dan penyelesaian tugas verbal lebih cepat. Nah, tanda-tanda kesulitan dalam belajar verbal linguistik ini yaitu sulit dalam ekspresi verbal, sulit dalam menangkap informasi verbal, sulit dalam percakapan, tidak tanggap pemikiran dengan lengkap atau kehilangan kata-kata dan ekspresi, tidak efisien menggunakan kalimat perintah, menanggapi dengan pertanyaan yang tidak bisa diajukan, lebih suka tugas yang tidak mengandalkan pendengaran, tidak dapat membedakan ide pokok saat bicara, sulit membedakan bunyi kata yang mirip, tidak dapat
cerita ulang atas cerita yang baru didengar. Nah, sulit diidentifikasi dan menghasilkan ritme pada kata-kata, mengabaikan awalan dan akhiran tertentu, tidak mengulang serangkaian kata atau angka disebut secara verbal. Nah, upaya menstimulasi verbal yaitu ajak anak berbicara, bacakan cerita dan main huruf dan angka, latih rangkaian cerita, diskusi, bermain peran, perdengarkan lagu anak-anak. Dan yang kedua, kecerdasan logis matematika, kemampuan menggunakan angka secara efektif dan penalaran secara baik. Kecerdasan logis matematika mencakup perhitungan matematis, berpikir logis, pemecahan masalah, pertimbangan deduktif dan induktif. Ketajaman akan pola dan hubungan. Nah, karakteristik dari kecerdasan logis matematis yaitu gemar bereksperimen, pandai mengkategorikan sesuatu, melakukan pengukuran, menganalisa, kuantifikasi, menuntut bukti konkret dan empiris, memberi penjelasan logis atau terkait linguistik, dapat mengkonstruksikan solusi sebelum diartikulasikan. Tanda-tanda kesulitan dalam kecerdasan logis matematika ini di mana sulit menguasai konsep yang bersifat kuantitatif dan hubungan sebab akibat, sulit menangkap dan konsep abstrak, kurang terampil memecahkan masalah secara logis, sulit memahami pola-pola hubungan, tidak mampu mengajukan dan menguji hipotesis, tidak tertarik pada bahan informasi angka dan grafik, kurang tertarik pada operasi kompleks yang melibatkan angka dan komputer, tidak tertarik pada bidang-bidang yang akrab dengan operasi angka, dan mengembangkan wawasan baru. Nah, upaya untuk menstimulasi kecerdasan logis matematis yaitu di mana menyelesaikan puzzle sebagai cara melatih menyelesaikan masalah dan mengenalkan bentuk geometri, memperkenalkan bilangan saja berirama dan lagu, eksplorasi pikiran melalui diskusi dan olah pikir, pengenalan pola, eksperimen di alam, memperkaya pengalaman berinteraksi dengan konsep matematika, menggambar dan membaca, memperkenalkan kerja perancangan, melatih membuat perancangan, menggunakan pendekatan proyek dalam pembelajaran, diantaranya bisa kita lakukan permainan logis matematika dengan teman atau keluarga. Nah, kemudian pelajari cara menggunakan sampai dan siapkan kalkulator untuk menghitung soal matematika yang ada di hadapan dalam hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, kecerdasan visual spesial, kemampuan berpikir secara visual, imajinatif, kreatif, dan khususnya terhadap objek 3 dimensi. Karakteristik dari kecerdasan ini di mana tanpa sadar sering mencoret-coret kertas ketika merasa jenuh dan senang melihat film, slide maupun foto, senang bermain dengan membentuk dan ruangan atau rancangan bangun seperti puzzle dan balok, lebih mudah membaca gambar atau peta daripada teks, mampu memperkirakan jarak dengan baik, senang membandingkan benda, mempunyai perhatian yang tinggi terhadap detail. Nah, kemudian suka melamun, suka pada kegiatan seni. Nah, upaya menstimulasi kecerdasan visual spesial ini di mana sering mengajak anak berpergian dan meminta mereka untuk memperhatikan lokasi sebuah tempat, letak tokoh dan lain-lain. Kemudian minta anak menceritakan bagaimana cara mencapai suatu tempat. Misalnya kita mengajak anak tersebut ke rumah neneknya. Kemudian perbanyak kegiatan menggambar, mulai dari gambar 2 dimensi, lalu tingkatkan ke 3 dimensi,
Sediakan juga fasilitas yang akan dibutuhkan anak tersebut untuk kegiatan menggambar ide. Kemudian, perkenalkan anak dengan alat-alat bantu belajar seperti berupa 3 dimensi, misalnya anatomi tubuh atau kerangka binatang. Nah, kemudian kenalkan juga anak pada beberapa nama bangunan atau bentuk, warna atau arah kemudian. Kemudian lakukan permainan-permainan yang mengasah kecerdasan ini. Misalnya kita mengajak anak bermain warna. Nah, gimana cara kita memperkenalkan kepada anak warna-warna tertentu, dan mungkin kita bisa mencampur berbagai warna untuk mendapatkan warna baru dan permainan semacam Rubik. Nah, semacam Rubik juga dapat membantu meningkatkan kecerdasan visual spesial. Kemudian selain itu juga dapat mengembangkan kecerdasan logika matematika pada anak. Kemudian kegiatan mencari jejak kelompok. Nah, selain itu meningkatkan visual spesial juga bisa meningkatkan beberapa kecerdasan lain. Sepertinya bisa kita ambil kecerdasan naturalis, kecerdasan logika matematika dan interpersonal, dan merakit, misalnya permainan balok kayu atau permainan bongkar pasang. Ketika anak benar-benar mengalami kesulitan dalam merakitnya, barulah kita bisa membantu dan mengarahkannya. Dan terakhir, bermain pasir dengan membuat istana atau bentuk-bentuk tertentu dengan pasir. Namun kita tetap mendampingi dan memberikan pengawasan kepada anak saat melakukannya. Dan mungkin kita bisa memberikan buku-buku yang cocok untuknya. Misalnya, kita bisa memberi jenis buku bergambar menarik apa saja yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan daerah wisata, bangunan-bangunan yang bersejarah, tempat-tempat terkenal, fotografi, tubuh, peta dunia, dan lain-lain. Dan yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Dan karakteristik dari kecerdasan interpersonal di mana memiliki interaksi yang baik dengan orang lain, pandai menjalin hubungan sosial, mampu mengetahui dan menggunakan berbagai cara saat berinteraksi. Nah, dengan kemampuan merasakan perasaan, kemudian pikiran dan tingkah laku, serta harapan orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain, pandai mempengaruhi orang lain, mau menerima dan memanfaatkan balikan orang lain. Nah, kecerdasan lain di mana biasanya lebih menonjol terpilih menjadi pemimpin kelompok, menikmati suasana kebersamaan, tertarik pada perbedaan budaya dan kegiatan sosial. Biasanya gemar humor saat berkomunikasi. Nah, kita masuk bagaimana upaya menstimulasi mengembangkan dukungan kelompok atau grup sportif, menetapkan aturan tingkah laku yang mendukung, memberikan kesempatan bertanggung jawab. Kemudian, sama-sama menyelesaikan konflik maupun masalah, melakukan kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Kemudian, menumbuhkan sikap ramah dan memahami keragaman budaya dan adat istiadat, mengajak bermain talking stick. Nah, kemudian Robert Bolton membagi komunikasi antar pribadi dalam 4 hal, yaitu keterampilan mendengarkan, menegaskan, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakannya dalam mengarahkan kehidupan sehari-hari. Nah, karakter dari kecerdasan ini memiliki kepekaan dan situasi yang tengah berlangsung.
Di situ kita dapat memahami diri dan memiliki citra diri yang positif, mampu berintrospeksi dan mampu mengendalikan diri dan situasi konflik. Kemudian mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam lingkungan. Nah, tahu kepada siapa harus meminta bantuan saat memerlukan. Ciri-ciri lain dari kecerdasan interpersonal ini umumnya memiliki etika yang baik, terkadang tampak pemalu dan pendiam di lingkungan sosial. Mampu menemukan cara untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya secara tepat. Kemudian mampu mengungkapkan diri dengan memiliki motivasi untuk mencapai yang diinginkan. Kerap penasaran akan makna hidup, relevansi dan tujuan sesuatu, sering membuat catatan dan gambaran mengenai perasaannya, mencari dan berusaha memahami pengalaman hatinya. Kemudian memiliki tanggung jawab kemanusiaan. Kadang lebih suka bekerja sendiri, bukan berarti antisosial. Merasa bebas untuk bereaksi, upaya menstimulasi dari kecerdasan intrapersonal, mengembangkan program 4A atau P3K dalam pembimbingan perhatian, penerimaan, kasih sayang, dan yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis. Di mana kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenali dan mengklasifikasikan tanaman, batu-batuan, binatang, dan artefak atau simbol-simbol budaya kecerdasan. Nah, kecerdasan naturalis berkenan dengan kemampuan mengamati dan merasakan bentuk-bentuk dan menghubungkan elemen-elemen yang ada di alam. Karakteristik kecerdasan naturalis ini memiliki ketertarikan yang besar pada dunia luar, sangat berminat pada lingkungan bumi dan spesies gemar mengumpulkan benda-benda alam. Nah, pandai menandai kesamaan dan perbedaan yang ada di sekitar, mengingat dan menandai kekhasan suatu benda, tumbuhan, atau binatang. Selalu ingin mengetahui detail benda dan makhluk di sekitarnya. Kemudian kecerdasan majemuk dan kesulitan belajar. Ada beberapa jenis atau macam kesulitan belajar, yaitu learning disorder, learning diffusion, low learning. Nah, learning disorder adalah keadaan di mana proses belajar seseorang tergantung karena timbulnya respon yang bertentangan. Kemudian learning diffusion mengacu kepada gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tidak menunjukkan adanya abnormalitas mental. Nah, mungkin salah satunya mungkin adalah gangguan alat geria atau gangguan psikologis lainnya. Pengertian ini mengacu pada siswa-siswa yang memiliki potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Sedangkan learning adalah siswa-siswa yang lambat dalam proses belajarnya, sehingga siswa tersebut memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas-tugas bila dibandingkan dengan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Kemudian kesulitan belajar pada dasarnya suatu gejala yang nampak pada berbagai jenis manifestasi tingkah laku. Gejala ini akan tampak dalam aspek-aspek motorik, inatif, kognitif, dan afektif, baik dalam proses maupun hasil belajar yang dicapai. Kemudian kita akan masuk dari antara jenis kesulitan belajar adalah ketidakmampuan belajar, misalnya kesulitan membaca. Kemudian masalah menggambar lukisan, ketidakmampuan untuk bergaul dengan rekan di tempat kerjanya, rasa takut terhadap matematika,
canggung bila berolahraga, dan seterusnya. Nah, kemudian ada beberapa ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar, ialah yang pertama yaitu menunjukkan hasil belajar yang rendah, di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok atau di bawah potensi yang dimilikinya. Dan yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Kemungkinan ada siswa yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai yang dicapainya selalu rendah. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan tingkah laku berkelainan. Misalnya bolos dan datang terlambat, tidak mengerjakan tugas atau PR, mengganggu di dalam dan di luar kelas, tidak mau atau enggan mencatat pelajaran, mungkin dan tidak teratur dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, tersisihkan dan tidak mau bekerja sama. Dan yang keempat, di mana menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak tahu atau kurang gembira menghadapi situasi tertentu. Misalnya menghadapi nilai rendah, tidak menunjukkan adanya perasaan sedih atau menyesal. Kemudian Burton mengemukakan bahwa siswa dapat dianggap mengalami kesulitan belajar bila menunjukkan kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan. Kemudian Burton juga mendefinisikan kegagalan belajar sebagai berikut. Yang pertama itu, siswa dikatakan gagal bila dalam batas waktu tertentu dia tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan. Misalnya, minimal setiap mata pelajaran telah ditetapkan guru. Dan yang kedua, siswa dikatakan gagal jika ia tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya berdasarkan ukuran tingkat kemampuannya. Intelijensi, bakatnya diramalkan akan dapat mengerjakannya atau mencapai prestasi tersebut. Siswa ini dapat digolongkan ke dalam underachiever. Kemudian siswa dikatakan gagal bila yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan. Ini termasuk ke dalam penyesuaian sosial sesuai dengan pola organismenya pada fase perkembangan tertentu, seperti yang berlaku bagi kelompok sosial dan usia siswa. Nah, siswa ini dikategorikan dalam kelompok slow learner, dan siswa dikatakan gagal jika dia tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai persyaratan bagi kelanjutan pada tingkat pelajaran berikutnya. Berikutnya, siswa ini dapat digolongkan kepada slow learner atau belum matang sehingga harus menjadi pengulang. Nah, dari keempat pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa siswa dapat diduga mengalami kesulitan belajar bila siswa tersebut tidak berhasil dapat mencapai taraf kualifikasi belajar tersebut berdasarkan ukuran kriteria keberhasilan seperti yang dinyatakan dalam SKM standar ketuntasan minimum atau kurang tingkat kapasitas atau kemampuan belajarnya dalam batas-batas waktu tertentu seperti yang ditetapkan dalam silabus dan satuan ajar pembelajaran. Gejala kesulitan belajar berdasarkannya yaitu di mana kriteria ini kesulitan belajar dapat ditetapkan berdasarkan 4 hal. Yang pertama, tujuan pendidik. Yang kedua, kedudukan dalam kelompok. Yang ketiga, perbandingan antara potensi dengan prestasi. Dan yang keempat, yaitu kepribadian. Nah, aplikasi kecerdasan majemuk dalam pembelajaran, di mana yang pertama, kita bisa melihat pengembangan strategi pembelajaran berbasis kecerdasan, di mana teori kecerdasan majemuk memberikan kesempatan
bagi berbagai strategi pembelajaran yang dapat dengan mudah diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan intrapribadi adalah kegiatan yang pertama, refleksi, koneksi pribadi, pilihan waktu, saat-saat ekspresi emosi, dan belajar mandiri. Adapun beberapa strategi pembelajaran bagi kecerdasan naturalis adalah observasi, klasifikasi dan organisasi, komparasi tumbuhan dan binatang, dan wisata alam dan yang kedua mengembangkan penilaian berbasis kecerdasan majemuk. Ada beberapa teknik penilaian autentik tersebut antara lain portofolio, proyek mandiri, jurnal siswa, penyelesaian tugas kreatif, catatan anekdot, observasi, dan wawancara. Kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah atau membuat suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan sementara. Kecerdasan sejati mencakup berbagai keterampilan yang lebih luas pada semua segi kehidupan, yaitu kecerdasan majemuk atau ganda. Kemudian, kecerdasan majemuk adalah teori kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner pada 18 tahun yang lalu. Nah, sekian hasil video saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.